Assalamualaikum. Hari ini udah tanggal 27 Desember 27 November. Jadi gajian itu kan tanggal 26 November. Jadi hari ini udah ngambil duit dan aku bakalan masukin uangnya ke cash binder aku. Em, ada yang udah dimasukin sih kemarin untuk ya minggu pertama karena kemarin sama hari ini kan udah jajan ya, udah ngeluarin duit kan buat belanja. Jadi ini udah aku masukin duluan dan sekarang sisanya aku mau masukin deh sambil videoin. Oke. Untuk per minggu itu kan aku pakai 240.000. Nah, jadi aku mau masukin masing-masing 240.000. Terus nanti jadi kayak kalau misalkan aku lagi ngeluarin uang di minggu keempat ini dari tanggal 18 sampai 24 Desember. Nah, aku catat di sini pengeluarannya. Nah, di sini aku masukin ya uangnya 240.000. Kayak gitu guys. Kalau aku cara buat apa ya? Budgetingnya biar benar-benar tahu uangnya tuh kemana aja. Jadi per minggu aku udah kasih kertas cash flow kayak gini buat nulis budgetnya tuh berapa, terus keluarnya berapa aja. Jadi tahu uangnya tuh habisnya buat apaan aja gitu. Nah, aku budgetnya seminggu itu 240.000 dan itu buat apa aja sih sebenarnya? Enggak cuman buat belanja sayur. Jadi kalau misalkan Sabtu Minggu ada sisanya mau buat makan keluar, it's okay gitu. Di luar budget untuk emang hangout jalan-jalan ya dan makan di luar ya. Nih 240.000. Masukin lagi untuk minggu ketiga. Terus ada minggu kedua aku juga udah tulisin tanggalnya gitu, tanggal berapa sampai berapa untuk pakai uangnya kayak gitu. 2, 3, 4 240.000. Untuk budgetingnya aku nggak jelasin di video ini atau enggak, aku bakalan coba buat bikin video lainnya ya buat budgetingnya. Nah, ini videonya untuk aku masukin uangnya doang ke cash binder. Nah, ini kan juga udah kayak aku tulis nih budgetnya tuh satu minggu ada 240.000. Nah, terus tanggal 26 aku beliin apa aja, tanggal 27 aku beliin apa aja, terus keluarnya aku tulisin juga nih uangnya. Terus sekarang saldonya ada 165.500 dan bener nggak sih gitu? Harusnya sih bener ya. Jadi aku tuh nggak bakalan ngacak pakai uangnya. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 160, 5.500 gitu. 165.500 pas gitu guys. Kayak buat nih aku tunjukin ya, kayak tadi pagi aku ke Indomaret kan buat ngambil uang. Nah, ini aku bayar parkir 2.000 pun aku catat gitu, kayak beli cabai rawit. Kalau misalkan beli cabai rawitnya 2 bungkus, aku tulisnya 2 kali biar aku nggak bingung uangnya tuh kemana aja kayak gitu. Nah, terus ini ada apa lagi? Uang cadangan. Nah, cadangan ini sebenarnya untuk kayak misalkan mau hangout, mau beli baju atau beli apa kayak gitu, atau mau buat makan di luar doang. Nah, itu uangnya dari situ. Tapi kalau misalkan kayak uang mingguan ini ada lebihnya, monggo dipakai untuk makan di luar gitu biar happy. 560.000 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 560.000. Masukin. Jadi nanti dicatat juga misalkan beli kaos atau GoFood makanan kayak gitu, terus biaya admin ngisi virtual account di GoPay-nya gitu, aku pasti catat di situ gitu. Juan ya. Terus ada lagi, ini ada dana sosial 80.000. Nah, kayak kemarin ini aku bukannya kayak nunjukin amal ya, kayak misalkan Jumatan, nah itu dicatat sama aku. Sebenarnya sih di luar itu nanti ya pasti ada lagi, cuman ini yang harus banget keluar tuh segini, selebihnya itu sesuai kita maunya berapa. Tapi yang penting udah ada targetnya sebelum tuh harus berapa yang dikeluarin gitu. Beras, nah kemarin tuh udah sempet beli beras juga karena emang udah habis banget.
aku tuh sebulan habis beras tuh 10 kilo. Nah aku biasanya belinya yang di karung 5 kiloan, jadi belinya tuh kemarin udah beli 5 kilo 55.000, terus jadi harus ada uang 55.000 lagi di sini. Tuh 2 3 4 55.000 kita masukin di sini gitu guys. Terus juga untuk gas itu udah beli kemarin juga pas banget habis nih. Aku budgetingnya tuh 25.000, tapi harganya kemarin sebenarnya 21.000, tapi yang 1.000-nya pakai uang suami aku, jadinya ada sisa 5.000. Nah khusus untuk kayak yang dibudgetin untuk beli gas, beli beras, terus sama kayak galon, iuran RT, nah ini tuh kalau misalkan ada sisanya nggak bakalan aku pakai. Tapi kalau kayak uang mingguan gini, kalau misalkan ada sisanya aku bakalan pakai buat makan di luar gitu. Jadi kalau misalkan kayak tiba-tiba gasnya naik gitu, jadi uangnya ada dari sini, sisa yang bulan-bulan kemarin kayak gitu. Nah ini kan udah beras, gasnya udah sisanya 5.000. Terus galon itu aku sebulan itu 5 galon, 1 galon itu 8.000, jadi sebulan itu 40.000 ya budgetnya. Nah kemarin tuh udah beli 2 galon, jadi 16.000, sisanya 24.000. 24.000, gini aja deh, 20 1 2 3 4, sisanya 24.000. 10 20 salah, 4.000. 1 2 3 4 2, nah 24.000 kita masukin uangnya gini guys. Ini 24.000 benar. Terus untuk iuran RT 82.000. Oke. Wah uangnya recehan semua nih. 1 2 3 4 5 6 7 82.000. 82.000 ya, jadi nanti yang nagihin uang iuran RT mungkin kayak bakalan demen banget, karena gue nggak bakalan kembalian. Uangnya pas dan recehan gitu kan, jadi dia nggak ribet. 82.000. Terus apa lagi nih? Nah ini tuh sinking fund sebenarnya masuknya. Ini makanya ziplocknya aku bedain, yang ini hitam, yang ini putih bening gitu. Bayaran tahunan ini tuh kayak buat bayar pajak PBB, motor, ganti STNK atau apa kayak gitu-gitu, yang setahun atau 2 tahun atau 5 tahun sekali gitu. Nah uangnya aku kumpulin biasanya di sini, dan bukan biasanya sih, aku baru berencana baru mau mulai Desember ini untuk mulai bikin sinking fund untuk pembayaran tahunan gitu untuk tahun depan. Tahun ini nggak sempet ya, karena ini udah Desember juga. Kita masukin 200.000. Ini aku juga tulisin kan kayak 200.000 nih sebulannya, jadi nanti kita tulisin ya 1.000. Wait, aku ambil pulpennya dulu. Oke, yang lain kan udah aku tulisin ya. Enggak, itu tuh minggu pertama tadi udah aku tulis tuh budgetnya. Terus yang kayak ini belum ya ternyata. Ini budget Desember. Terus ini udah masuk, udah ditulis, maksud aku ini udah ditulis juga, ini juga udah ditulis, dan ini yang belum ditulis. Oke, udah. Terus apa lagi nih, isian rumah. Nah ini tuh kayak aku kan baru banget nikah ya guys, baru Agustus, dan rumahnya masih banget kosong banget gitu, kayak belum ada TV juga, belum ada rak juga, kayak gitu pengen banget beli, tapi kayak terlalu hedon banget kayaknya kalau misalnya langsung keisi banget gitu rumahnya. Jadi nah aku bakalan ngisi tuh sedikit gitu. Nah ini aku mau ngumpulin uangnya gitu buat beli-beli
habisnya beli lagi di situ. Jadi aku ngumpulin duitnya dulu, jadi nanti belanjanya sekalian jalan. Nah nanti kayak misalkan kalau misalkan ternyata kepake, misalkan butuh beli apa, misalkan kayak beli piring misalkan pecah terus beli ganti piring, beli misalkan piring 30.000 ya dicatat gitu, jadi tahu pengeluarannya udah buat apaan aja. Terus ada apa lagi nih, oh ini untuk kayak kalau kondangan, kado orang ulang tahun atau lahiran kayak gitu-gitu aku kumpulin juga per bulannya. Jadi kan kayak ada zamannya orang nikahan banyak banget gitu bulan itu, pengeluarannya banyak banget buat kondangan gitu. Sedangkan kayak ada juga bulan-bulan yang orang nggak ada sama sekali yang nikahan. Nah itu bakal aku kumpulin juga gitu. Jadi kayak misalkan mau kondangan gak sayang-sayang uangnya kan. Tapi kayak November kemarin sebenarnya aku naruh 50 doang gitu karena sebenarnya banyak banget pengeluaran, tapi ternyata budgetnya kurang, jadi uangnya kepake juga, jadi aku nggak jadi masukin gitu, makanya aku coret kayak gini. Dan sekarang aku mau masukin lagi sesuai dengan nominalnya ya, 100.000. 100.000 semoga nggak kepake ya. 103.000 ya 325 rupiahnya nggak tahu lah, susah juga kan kalau misalnya nyimpen cash kayak gini, karena kemarin beli kadonya itu di via Shopee. Kita masukin 100.000-nya, ini ada 3.000-nya udah ada di sini, jadi kita masukin 100.000-nya. Oke. Terus terakhir ada buat skincare kita tuh 100.000. Nah kayaknya bulan ini aku mau beli masker karena maskernya habis. Aku mau beli masker N-Pure, sepertinya cukup 120.000. Nah untuk kayak apa sih budgeting skincare itu aku udah pernah jelasin di sini, dan sekarang tuh aku beneran kayak berkurang banget pakai skincare, males guys, karena yang ngerti lah ya, nggak bisa pakai skincare kalau tidur malam. Nah di depan-depan ini tuh kayak ada tabungan-tabungan jangka panjang gitu. Oke, aku contohin satu ya. Ini ada buat kurban, tapi ini aku naruhnya di bibit, guys. Jadi nggak ada apa ziplocknya kayak gini. Karena kalau misalnya nominalnya terlalu besar, aku nabungnya juga nggak berani nabung cash di rumah gitu. Nah ini kan kayak cuman pasti bakalan habis uangnya ini, karena kan udah dibudgetin buat apaan gitu, sebulan ini bakalan kepake gitu misalkan. Nah jadi ini di uang cash, kalau yang kayak tabungan-tabungan kayak gini nggak bakalan uang cash gitu. Nah, ini aku baru mulai nabung buat kurban 100.000 bulan ini, targetnya 4 juta buat beli kambing ya, semoga bisa bulan depan atau bulan kapannya keisi 2 atau 3 gitu, jadi sesuai target lah dapet gitu. Terus aku juga punya tabungan kesehatan. Sebenarnya aku sama suami itu ada asuransi dari kantor suami aku, terus kita ada BPJS juga, cuman tetep kan kayak kalau misalnya asuransi atau BPJS suka ada yang nggak cover gitu. Nah kalau misalkan sakit kan kita nggak tahu kapan dan sebanyak apa kebutuhannya, jadi aku nabung aja sedikit-sedikit, sebulan tuh 170.000. Jadi kalau misalkan amit-amit sih ya, semoga nggak kepake gitu, tapi ya tetap harus punya tabungannya buat kalau misalkan kita sakit gitu. Terus aku juga bikin tabungan buat orang tua aku dan orang tua suami aku, kan ya 4 orang gitu kan maksudnya. Terus apa ya, udah tua juga, penyakit kita nggak akan ada yang tahu kayak gimana, aku juga nabungin gitu. Sebulan 200 ya awalnya kayaknya, tapi sekarang mau jadi 170 doang sebulan, tapi nggak tahu, semoga bisa 200.000 lagi ya. Nah jadi nanti kalau misalnya orang tua aku atau orang tuanya mas sakit gitu, jadi kalau misalnya nggak ke cover sama BPJS dan kita juga nggak punya asuransi sih ya untuk orang tua kita, semoga uangnya cukup buat berobat gitu, insya Allah. Tapi semoga jangan sakit, tapi kita tetap ya harus punya persiapan dananya lah dari jauh-jauh hari kayak gitu. Dan ini tabungan-tabungan yang lain kayak yang nggak perlu aku share.
Nah, ini pengeluarannya tiap bulan aku bakalan nunjukin sih pengennya budgeting aku dari berapa penghasilan dan pengeluarannya setiap bulan. Semoga aku berniat untuk bikin videonya guys, dan jangan lupa rajin-rajin buat nabung. Emang sih ribet, ya paling ribetnya cuman 1-2 jam doang mikirin kayak gininya, tapi nanti kalian sebulan itu aman banget, dan masa depan kalian juga insya Allah aman lah. Aku beli binder ini dengan kertas cash flow-nya, terus target nabung yang tadi buat kurban, dan ziplock kayak gini tuh semua di SWM Project 8. Aku taruh linknya di description box. Bye guys.